teman Ahok, Singgih Widyastono. Selamat malam, Mas Singgih. Saya ingin langsung ke Anda dulu. Update terkini sudah berapa terkumpul KTP? Hari ini sudah 728.000 KTP yang kita punya dari seluruh warga DKI dan sekitarnya, Mas. Kemudian target masih tetap 1 juta? Target tetap optimis 1 juta di bulan Mei selesai, seperti itu. Walaupun MK sudah memutuskan hanya cukup 532. 532, ini akan terus digenjot sampai angka 1 juta. Bahkan setiap hari perolehannya lebih tinggi. Berapa kalau boleh tahu pergerakannya? 3.500 yang biasanya 3.200. Dulu kami berdarah-darah nyari KTP, sekarang KTP datang sendiri ke kami. Seperti itu. Artinya secara kalkulasi akan tercapai Yakin sampai sekali. nanti jelang pendaftaran? Iya. April ditargetkan ya? Sorry, Mei. Bulan Mei. Mulai Mei. Oke. Sekarang pertanyaannya ada begini. Sudah ramai ada para bakal calon gubernur yang siap bertarung melawan Ahok. Dan juga bahkan juga ada partai politik yang juga ini tak hanya teman Ahok saja, tetapi juga partai politik ini ikut berebut ini magnet seorang Ahok. Pertanyaan teman Ahok yang sudah kurang lebih 1 tahun ini berjuang, bagaimana? Sah-sah saja sebenarnya partai politik suka dengan Ahok gitu karena cara Ahok bekerja mungkin sah-sah saja. Tapi kalau kami yakin Pak Ahok akan maju lewat jalur independen, tidak akan terpengaruh dengan godaan partai politik. Karena selama ini partai politik kan selalu menentukan calon di last minute, ngasih tiket di last minute. Tapi kami sekarang punya, andaikan pendaftaran dibuka hari ini pun kami sudah punya 532.000 sesuai persyaratan. Sedangkan partai politik tidak, belum tentu bisa mengasih tiket secara cepat seperti itu. Komitmen apa dengan antara teman Ahok dan Ahok sendiri sehingga yakin Ahok akan memilih jalur independen? Sependapat dengan Pak Ahok waktu kita di Balai Kota makan siang tanggal 25 Januari, kita yakin dengan Pak Ahok bahwa Pak Ahok akan maju lewat jalur independen. Kita masih menagih janji Pak Ahok sampai selesai nanti. Walaupun 1 hari lalu, kalau tidak salah hari Senin kemarin, Pak Ahok menyatakan sudah ada PD Perjuangan menyatakan siap juga. Bahkan sudah oke ada statementnya. Betul. Kita punya rekamannya. Siap? Tidak masalah dengan itu? Kita sah-sah saja partai mendukung, tapi tidak mengusung. Yang mengusung jalur independen, kita yakinnya seperti itu. Jadi kalau partai mau mendukung, tidak ada masalah. Mendukung silakan saja. Tapi mengusung akan tetap jalur independen dari teman Ahok. PD Perjuangan, Mas Sukur, bagaimana sudah? Apakah memang benar, saya ingin cross-check dulu konfirmasi apa yang dikatakan Pak Ahok kemarin, PDIP sudah oke? Tentu PDI Perjuangan akan memberikan kader yang terbaik ya, atau tokoh yang terbaik untuk membangun Jakarta ke depan. Nah kalau kita lihat kan Ahok prestasinya cukup bagus sampai saat ini sebagai gubernur ya. Tetapi kalau kita melihat di PDI Perjuangan itu tentu ada mekanisme, ada proses untuk memilih sampai nanti kita memutuskan siapa yang akan kita usung. Jadi bukan kita dukung karena kita memiliki 28 kursi di DPRD DKI. Jadi syaratnya kan hanya 22. Nah, 22, jadi kita tidak mungkin kita mendukung, tetapi pasti kita mengusung. Nah, tentu ya Ahok juga tentu ada dukungan dari kader-kader di bawah juga. Nah, siapapun kita dukung, tetapi ada proses di partai yang harus dilewati mulai daripada proses penjaringan, mulai dari ranting, anak ranting, PAC, terus kemudian ke DPC, masuk ke DPD, nah ada fit and proper test. Tetapi yang paling penting adalah apa sih yang harus dimiliki oleh gubernur DKI di zaman sekarang ini tentu adalah mengatasi permasalahan, kemacetan, itu yang paling penting dulu. Nah itu harus bisa dicari solusinya sehingga masyarakat Jakarta itu nyaman, ya infrastruktur, kemudian sampah, kemudian air dan macam-macam. Nah tentu dari calon-calon yang muncul ini sekarang, kita akan melihat mana yang terbaik dan kita putuskan nanti di seorang saat terakhir. Basuki Cahayapurnama masuk yang di antara yang terbaik atau memang sudah yang terbaik? Nah kalau kita lihat sekarang ini itu seperti yang saya katakan tadi bahwa Pak Ahok kan cukup bagus kinerjanya ya, artinya cukup diterima oleh sebagian masyarakat Jakarta sampai tadi ada teman Ahok yang mendukung untuk independen. Nah tetapi seperti yang saya katakan bahwa kita partai politik PDI Perjuangan kesepakatan dengan kepala daerah itu adalah kesepakatan ideologi, bukan kesepakatan short term atau short time ya, tetapi kesepakatan ideologi bagaimana membangun short term ini maksudnya apa yang kesepakatan politik sesaat. Jadi yang kita inginkan itu adalah kesepakatan ideologi. Nah misalnya contoh kita bicara ideologi PDI Perjuangan Pancasila. Nah tentu yang pertama yang harus dilakukan gubernur atau kepala daerah, apakah bupati, wali kota, gubernur dan presiden, bahwa bangsa ini
ya, apapun suku dan agamanya itu harus sama gitu loh. Jadi tidak boleh ada perbedaan, itu ideologi. Jadi walaupun masih ada proses politik, tapi paling tidak arahnya sudah menguat ke seorang Basuki Cahayapurnama, nanti akan ditentukan sesaat lagi. Tapi pertanyaannya, ini ada teman Ahok yang juga tidak mau kalah mengusung Ahok. Saya pikir bagus saja ya kalau ada masyarakat, ada teman Ahok ya yang mendukung Pak Ahok untuk menjadi gubernur dengan jalur independen, itu sah saja. Nah, keputusan kan ada di tangan Pak Ahok sebagai calon atau sebagai gubernur sekarang ini. Apakah beliau mau mengambil jalur independen atau mengambil jalur politik? Nah, yang jelas kalau beliau mengambil jalur politik tentu harus ada kesepakatan ideologi dan politik kepada di PDI Perjuangan. Bung Toto melihat fenomena ini cukup jarang begitu, mungkin baru sekali terjadi di kontestasi pilkada. Ada teman Ahok relawannya begitu kuat, bahkan hampir mencapai target nanti 1 juta KTP dan juga ada partai politik. Apa yang terjadi pada hari ini itu menurut saya pembelajaran luar biasa buat demokrasi. Karena sebetulnya apa yang terjadi ini biasa-biasa saja, tapi selama ini dikotomikan pada skala cukup ekstrim. Undang-undang mengakui kedua metode yang bisa digunakan oleh seseorang ketika ingin menjadi calon kepala daerah. Dia bisa menggunakan jalur partai, tetapi tidak kemudian mengharamkan kader partai untuk maju melalui jalur partai. Dia juga bisa melalui jalur independen. Ekstrimnya, kader partai pun bisa masuk melalui jalur independen. Artinya apa? Ada kesetaraan di sini. Nah, yang dilakukan oleh Ahok adalah menempatkan dirinya secara sejajar di hadapan publik yang mungkin mau memilih sebagian lewat jalur independen, menempatkan dirinya juga sejajar kepada partai-partai, tidak dalam kondisi bahwa dia menjadi underbow, subordinat, yang seringkali dianggap oleh sebagian orang dalam pembelajaran demokrasi kita, itu akan membuat salah satu variabel menghambat. Dalam konteks ini misalnya ketika kita sebut ada politik mahar, ada politik balas budi bagi-bagi jabatan. Itu kan dikarenakan seorang calon kepala daerah merasa kemudian dia hanya bisa memenuhi prasyarat kalau dia dimajukan oleh partai misalnya. Tapi juga sebaliknya, jangan sampai teman-teman yang maju dalam jalur independen kemudian menjadi anti partai. Itu yang salah. Nah, akhirnya keputusan ada di tangan Ahok menurut saya. Masing-masing punya resiko. Ketika beliau memilih jalur independen, tentu saja secara psikologis partai tidak terlalu merasa terlibat layaknya ketika partai menjadi panglima dalam proses pencalonan. Pertanyaannya adalah apakah itu akan berpengaruh pada 5 tahun pemerintahan Ahok dalam hubungan dengan DPRD. Kalau kemudian Ahok memilih jalur memilih jalur partai, bisa juga orang mengatakan bahwa selama ini yang dikemukakan oleh Ahok adalah kosmetik politik dengan membuka jalur independen. Ini masing-masing punya resiko, tetapi apapun yang beliau pilih, menurut saya ini pilihan, ini sebuah pembelajaran demokrasi. Tapi konsekuensi akan lebih besar jika didukung masuk lewat jalur politik dan jadi kemudian konsekuensi yang ditanggung 5 tahun ke depan tidak ada dukungan partai politik yang menyokong. Saya percaya Ahok sudah punya pengalaman dalam hal itu. 5 tahun sekarang ini, misalnya, 5 tahun ini kita sudah sekarang lihat kok. Ahok tidak demikian mudah kemudian berkompromi dengan politik transaksional. Walaupun katakanlah dia didukung oleh partai-partai. Nah, ini saya pikir pilihan apapun yang akan dilakukan oleh Ahok, jangan kemudian dilihat secara ekstrim. Partai kemudian menganggap Ahok misalnya menjadi anti partai karena milih jalur independen, tapi teman-teman pendukung jalur independen juga jangan merasa kemudian Ahok dibeli oleh partai. Ini yang menurut saya menjadi ujian buat Ahok sekarang di mata publik. Dan masalahnya sekarang dua elemen demokrasi ini cukup begitu kuat. Bagaimana pertanyaannya bisa menjebatani, bisa mengusung atau mendukung juga seorang calon menjadi mengikuti kontestasi pilkada. Kita akan ikuti perbincangan yang usai jeda berikut ini, tetap di Penangga News. Semua yang ditunjukkan begitu besar itu bulan lalu ya Bang, saat Rakernas di di Kemayoran. Di Kemayoran. Ada sambutan yang luar biasa ditunjukkan oleh para kader di PDI Perjuangan saat Pak Jokowi Presiden menyebut nama Pak Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Pertanyaannya, kalau Ahok nanti tetap memilih jalur independen, PDI Perjuangan akan bagaimana? Tentu yang seperti saya katakan tadi kan itu keputusan Pak Ahok. Nah, di PDI Perjuangan kan ada mekanisme. Ada mekanisme penjaringan. Itu mulai daripada tentu yang kita mau itu adalah tokoh yang benar-benar memahami Jakarta yang seperti saya sampaikan tadi. Bagaimana dia bisa membangun Jakarta jauh lebih baik lagi. Nah, dalam proses mekanisme itu nanti tetap keputusan di tangan ketua umum. Jadi mulai daripada ranting, anak ranting, PAC, DPD, DPP nanti kita rapatkan, baru nanti diputuskan DPP, baru disetujui Ibu Ketua Umum. Nah, itu proses itu harus dilalui. Nah, tentu saja seperti yang saya katakan tadi bahwa apapun keputusan Pak Ahok, apakah melalui jalur independen atau mengikuti proses yang kita lakukan, ya itu mana yang terbaik menurut Pak Ahok. Jadi seandainya Pak Ahok nanti tetap memilih jalur independen dan taruhlah jadi, kemudian di tengah jalan 5 tahun ke depan, bagaimana? Masalahnya begini loh, kita juga
Ahok kan bukan dari PDI Perjuangan ya. Nah, tetapi kita tidak pernah mengganggu. Bagi kita sangat sederhana. Bagi ibu saya, bagi ketua umum saya, sangat sederhana. Kalau bekerja dengan baik, saat aturan tata peraturan, maka kami akan dukung. Jadi ini tidak ada urusan ini kader dari mana. Jadi posisi kita bukan melawan atas kebaikan, tetapi posisi kita akan mendukung atas kebaikan. Itu intinya. Jadi kalaupun misalnya nanti Ahok memilih jalur independen bukan melalui jalur kita, tentu kan masih banyak kader-kader yang lain nanti yang akan kita proses, masih ada Risma, Ridwan Kamil dan macam-macam kan ini kan. Nah, tentu kan ini harus melalui prosesi kita. Seperti yang saya katakan tadi, PDI Perjuangan bisa membawa sendiri. Nah, tetapi bukan berarti kalau misalnya tidak dari kita dan kita tidak menang misalnya, jadi kita ganggu, ya tidak ada urusan dengan itu. Oke, baik. Sadarkah dengan teman-teman Ahok kalau Ahok ini nanti juga butuh kekuatan politik seandainya nanti jadi setelah melalui jalur independen? Iya, kami sadar sekali sebenarnya ya. Mas Wahyu begini soalnya, kita mengusung nanti ketika Pak Ahok kepilih di 2017 tuh kita tidak akan cawe-cawe lagi dengan Pak Ahok. Teman Ahok akan hilang dengan sendirinya. Ini sebenarnya soal mengusung dan mendukung, soal masalah gengsi saja sebenarnya antara partai politik dan teman Ahok, gitu aja sebenarnya. Kita nggak punya kepentingan apa-apa di balik ini semua, Bang Syukur, bahwa kita nggak punya kepentingan apa-apa. Kita cuma relawan, benar-benar relawan. Kita cuma mengusung. Kita malah bilang bahwa kita belum mikirin nanti kampanye bagaimana, karena nanti kita cuma punya tiket. Kita punya tiket saja Pak Ahok untuk maju independen, itu saja. Kalau begitu tidak masalah jika seandainya ada banyak partai politik nanti yang akan mengusung atau mendukung Pak Ahok. Ya, mendukung, bukan mengusung. Hanya mendukung saja. Kami yakin kami akan tetap mengusung seperti itu. Om Toto? Iya, yang terpenting menurut saya begini, titik sentralnya kan ada di Ahok. Pembelajaran politiknya adalah orang akhirnya melihat secara realistis seorang incumbent berhak maju kembali karena kinerjanya, karena approval ratingnya, bukan karena katakanlah partai misalnya Nasdem dan PDIP yang sekarang baik disebut mendukung Ahok, bukan karena sekedar kader, bukan karena sekedar, dan saya harapkan bukan karena sekedar ada ikatan politik melalui pencalonan resmi katakanlah. Jadi saya berharap sebetulnya partai-partai andai kata Ahok memilih jalur independen itu tetap mengikuti proses pendukungan ini tanpa harus kemudian menarik diri hanya karena prosedur yang berbeda. Sama seperti teman-teman Ahok, saya berharap juga katakanlah Ahok mengambil jalur parpol untuk diusung secara resmi melalui KPU, jangan kemudian ada upaya boikot. Karena itu juga jalur resmi yang bisa dilakukan oleh Ahok. Anda harus konsisten melihat bahwa Ahok ini kinerjanya bagus, melalui jalur manapun dia pernah teruji. Bahkan termasuk melalui partai 5 tahun kita bisa lihat apakah Ahok bisa dibeli oleh parpol atau tidak. Seperti tuduhan sebagian pihak. Nah, ini yang saya harapkan keleluasan ini diberikan oleh Ahok karena kata utama kunci dari pemilihan kepala daerah, presiden dalam sistem presidensial adalah individu terbaik. Jadi ini berhak dipilih oleh artinya kalau tidak mengusung dan dua-duanya. Makanya saya berdiri di tengah-tengah. Artinya apapun yang diputuskan oleh Ahok ini sesuai dengan amanat undang-undang dan tidak perlu ada upaya boikot dari variabel manapun dari teman-teman jalur independen ataupun partai hanya karena tadi sudah disebutkan masalah gengsi begitu. Karena ketika Pak Ahok dalam proses pencalonnya pun sudah di fait accompli harus melalui metode tertentu, saya pikir disitulah kepala daerah sudah diikat kakinya begitu. Tetapi tidak akan boikot kan teman-teman Ahok ini? Tidak seperti itu. Oke, baik, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini di Prime Time News. Baik, di segmen terakhir Prime Time News, saya ingin ke Bung Toto, pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari kondisi saat ini? Ada dua elemen yang sedang bertarung, walaupun ada teman Ahok yang memang ini siap mengawal dan mengusung sampai nanti jadi. Setelahnya ke depan, ya ini bedanya mungkin dengan partai politik yang punya mesin yang bergerak dari sejak awal sampai selesai nanti. Ya, saya pikir ada simbiosis mutualisme yang kemudian sekarang ditegaskan dalam hubungan antara calon atau kepala daerah dengan partai. Yang selama ini sering disalahartikan oleh sebagian pihak, yaitu adalah logika balas budi. Kenapa kita sebut ada namanya politik mahar, politik balas budi. Saya harapkan itu juga logika itu dipakai juga oleh teman-teman jalur independen, karena kita harus bicara objektif juga. Non partai pun kemudian berpeluang untuk meminta politik balas budi. Ini yang menurut saya menjadi sebuah pembelajaran politik. Ahok kebetulan punya karakter untuk menempatkan dirinya secara independen dalam menerima dukungan-dukungan politik dari metode yang berbeda. Dan
apapun yang dipilih oleh Ahok, yang ditegaskan adalah calon kepala daerah hanya kemudian bertanggung jawab kepada konstituennya secara menyeluruh, bukan hanya kepada partai, bukan hanya kepada kubu tertentu, misalnya dalam hal ini teman Ahok, dan itu menurut saya pembelajaran politik yang semoga bisa ditularkan ke calon-calon kepala daerah lain, menempatkan dirinya secara lebih tegas, secara lebih rasional dalam berhubungan dengan partai atau semua pihak yang mengusung. Jadi apa nanti yang terjadi hingga Februari 2017 mendatang di Jakarta akan ikut ditiru, bahkan persiapannya juga. Yang menarik adalah kita juga akan melihat bagaimana dikotomi antara partai dengan civil society, dengan elemen masyarakat, yang kita tahu belakangan ini seakan-akan menjadi elemen yang terpisah. Itu harus berusaha kedua belah pihak ini menemukan titik temu dalam pilkada DKI, karena mereka punya pandangan yang sama mengenai seorang Ahok, punya pandangan yang sama mengenai Jakarta yang lebih baik, dan bagaimana kemudian mereka harus menyadarkan dirinya, mereka tidak boleh saling bertentangan dalam hal ini. Dan di situ kita akan melihat proses dialektika demokrasi yang lebih sehat, yang selama ini menurut saya betul-betul sudah berada pada titik nadir. Justru ini ketika bisa dijadikan ketidakpercayaan pembelajaran publik ya terhadap masyarakat, dari masyarakat kepada parpol itu sangat rendah. Oke, baik, 1 juta KTP target, walaupun ini nanti juga harus diverifikasi. Kemudian bagaimana seandainya, singkat saja Mas, karena waktu kita terbatas, seandainya sampai terpenuhi target itu dan Pak Ahok akhirnya memilih jalur independen, mesin kalau partai politik punya mesin yang akan bekerja nanti untuk bertarung. Iya. Teman Ahok bagaimana? Kita punya 120 posko yang ada di seluruh Jakarta, yang kalau dihitung-hitung kurang lebih 500 relawan yang kita punya, belum lagi yang tidak terdaftar dan banyak lagi yang lainnya. Bukan hanya masyarakat Jakarta, Mas, bahkan siapapun bisa bantu, dari luar pun bisa bantu. Kita yakin kita bisa mengusung Pak Ahok, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa yakin, kita sangat yakin sekali Pak Ahok bisa menang di DKI di Februari 2017 nanti. Mei ya? Mei, betul. Mei ya. Sementara PDI Perjuangan Mei atau April atau kapan? Tentu seperti yang saya katakan tadi bahwa ada mekanisme di kita, tetapi saya mau ingin dulu ini jangan dibedakan antara masyarakat dengan partai. Saya hanya mau ingatkan bahwa anggota partai itu adalah masyarakat. Nah, masyarakat yang berkumpul, yang memiliki ideologi yang sama dari sejak awal berkumpul berorganisasi menjadi partai. Nah, jadi jangan sampai bahwa partai itu berbeda dari masyarakat. Nah, itu yang paling penting dulu kita koreksi. Nah, terus kemudian yang seperti yang saya katakan tadi bahwa PDI Perjuangan tentu ada dukungan-dukungan kepada Pak Ahok untuk mencalonkan diri sebagai gubernur berikutnya, tetapi belum mengambil sebuah keputusan. Karena keputusan itu tentu ada mekanisme, masih banyak kader-kader yang lain. Masih ada Pak Jarod, masih ada Risma, Walaupun masih ada sudah yang diputuskan duluan sama Pak Ahok kemarin ya, PDI sudah oke gitu ya. mendukung, tetapi belum memutuskan. Itu ada kata-kata yang saya dengar. Artinya ya ada dukungan dari PDI Perjuangan tetapi belum memutuskan. Karena Ibu Mega itu, ketua umum saya itu sangat sederhana. Bahwa jika kinerjanya bagus, bermanfaat bagi masyarakat, itu pasti kami akan mendukung. Dan didukung elemen masyarakat yang punya 1 juta KTP nanti, dan ini tentu akan menjadi suplemen sendiri nah, bagi artinya partai politik. Kami tidak melihat apakah ada 1 juta KTP, tidak. Tentu kami memiliki mekanisme melihat kinerja daripada bupati atau gubernur incumbent. Oke, baik, terima kasih Bang Sukur, Bung Toto, Mas Singgih, terima kasih atas waktunya. Tentu sekali lagi pilihan independen atau partai politik ada di tangan Pak Ahok sendiri. Kita akan nantikan nanti, dan demikian informasi tadi dan juga dialog di Prime Time News.